Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi channel My Engineer and Coach ID. Ya, pada video sebelumnya saya udah bahas mengenai Tor ya, gimana cara pasangnya dan gimana cara kerja dari Tor ini. Jadi Tor ini adalah fungsinya adalah untuk memproteksi motor listrik 3 fasa jika terjadi kondisi overload. Jadi overload itu otomatis bimetal pada thermal overload ini akan panas, kemudian akan memutus daya yang menyuplai ke motor 3 fasa. Nah, banyak yang bertanya, jika motor yang digunakan itu adalah motor 1 fasa, itu apakah bisa atau tidak Tor ini memproteksi motor 1 fasa? Kalau secara manual, kita tes manual ya, ini ada tombol tes di sini. Jadi kalau kita tes manual, saya akan nyalakan lampu ini, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan sini saya sudah siapkan buzzer. Jadi jika seandainya trip, buzzer ini akan berbunyi seperti ini. Saya akan tekan tombol tesnya. Nah, lampu akan mati. Sekalipun kita tekan tombol stop seperti ini, kita lepas, buzzer tetap akan menyala. Caranya hanyalah satu, yaitu tekan tombol reset ini untuk menghentikan buzzer tersebut. Jadi thermal overload-nya akan reset. Nah, pertanyaannya itu adalah jika kita pasang ke motor listrik 1 fasa, Tor akan berfungsi atau bekerja dengan baik. Nah, di sini settingannya bisa teman lihat. Saat ini disetting di angka 2,5 ampere. Dan saya akan ubah settingannya terlebih dahulu. Saya akan naikkan settingannya ke 4 ampere. Nah, saya sudah siapkan motor listriknya. Itu bisa teman-teman lihat. Itu sebuah vacuum cleaner dan gerinda listrik dan juga bor listrik. Jadi untuk vacuum cleaner ini dayanya 400 watt. Ya, ini bolde 400 watt. Kemudian yang ini adalah gerinda tangan. Nah, tangan ini dayanya 650 watt. Walaupun realnya nggak sampai 650 watt, dan itu bor listrik yang udah pernah saya gunakan selama ini sebelumnya. Jadi saya sengaja setting ke 4 ampere untuk melihat berapa sih kemampuan hantar arusnya atau konsumsi arusnya yang realnya itu. Kita gunakan tang ampere aja. Oke. Jadi ini bisa kita start lagi. Oke, nah lampu udah mulai menyala. Yang pertama saya akan nyalakan yaitu vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini kita lihat dayanya, ini karena ampere lampu 0,1 ampere ya. 0,01 maksudnya. Oke, kita nyalakan. Ya, 2,6 ampere. Karena lampunya nggak akan dihitung kali ya, karena lampu hanya 0,01, jadi kita bisa abaikan ampere lampu. Dan sekarang saya akan nyalakan gerinda listriknya, gerinda tangan. Kira-kira berapa daya ampernya atau arus yang mengalir. Oke. Itu 1,4 ampere. Nah, sekarang saya akan lakukan settingannya. Jadi ini akan saya setting. Teman-teman bisa lihat. Jadi itu hanya 2,6 dan 1,5 ya, kalau nggak salah. Oke, kita ubah turunkan lagi ke 2,5. Oke, nah batasnya adalah yang segitiga ini untuk set pointnya.
Untuk wiringnya itu direct doll ya, jadi dari bagian atas sumber listriknya, ini sumber listriknya di bagian atas, L1 dan L2, bisa dilihat L2 adalah fasanya, kemudian ini NO, jadi ini kabel NO, yang L3 saya kosongkan, jadi ini saya direct online aja, jadi langsung masuk ke stop kontak. Nah, dengan kondisi settingan 2,5 ini, harusnya jika secara logikanya Tor akan berfungsi dan ngetrip saat kedua beban tersebut saya nyalakan. Oke, pertama saya akan nyalakan dulu yang namanya gerinda tangan. Kemudian saya nyalakan vacuum cleaner. Ya, sayang sekali tornya nggak trip. Padahal ampernya udah di 4 ampere dan itu udah melebihi dari set point potensio dari tor yang hanya 2,5 ampere. Kalau saya lihat di forum-forum elektro itu ada juga yang bikin sebuah rangkaian tor ini untuk bisa digunakan untuk motor 2 fasa, yaitu dimana sensor yang ada di tor ini dibikin seri. Jadi jika inputnya dari L1 ini kan keluarnya itu pasti di T2 ya, T2, nanti kita sambungan lagi ke L3, kemudian bebannya kita sambung di T3. Nah, tapi karena ini agak susah ngelepas, jadi saya akan ngelepas bagian ini, saya pindah ke L3. Otomatis fasa akan mengalir ke T3, kemudian T3 ini saya seri dengan L2, kemudian otomatis akan menyalakan beban tersebut. Nah, saya akan ubah dulu rangkaiannya. Oke, ini udah saya pindahkan ya untuk kabel sumber yang merahnya ini udah saya pindahkan ke L3. Kemudian outputnya L3-nya saya kasih kabel hitam jadi lebih jelas. Dari T3 saya jumper ke L2 bagian atas ini. Kemudian akan masuk ke stop kontak. Di fasanya sudah saya serikan. Jadi otomatis kalau menurut di forum teknik elektro itu sensornya akan bekerja karena terhubung secara seri, harusnya akan mengalir dari ketiga-tiga sensornya. Dan apakah cara ini berhasil? Seperti yang teman lihat, ini settingan masih di 2,5 ampere. Sementara saat kita coba di awal, itu tang ampere saya menunjukkan angka 3,8, berarti lebih dari set point yang kita setting. Nah, apakah dengan cara seperti ini bisa memfungsikan tor menjadi dari 3 fasa menjadi 1 fasa? Mari kita coba. Saya akan nyalakan push buttonnya. Seperti teman-teman lihat, dan saya akan nyalakan tang ampere. Oke. Di sini saya akan nyalakan dulu vacuum cleaner. Kemudian saya nyalakan gerinda tangan. Ya, saya udah coba nyalakan beberapa detik ya. Karena kalau terlampau lama bisa berakibat ke MCB di rumah saya juga jelek.
Jadi bisa dipastikan rangkaian ini juga tidak berfungsi ya. Jadi amat disayangkan sekali, tor ini hanya bisa digunakan untuk 3 fasa, atau cara seperti ini masih belum meyakinkan teman-teman. Kita akan coba salah satu cara, yaitu adalah dengan uji hubung singkat. Ya, di sini saya sudah menyambungkan dengan bor listrik saya. Jadi untuk pengujian motor itu sebenarnya ada 3 jenis. Jadi ada tes tanpa beban, kemudian tes hubung singkat, dan tes berbeban. Nah, tes berbeban itu kita harus ngasih beban ke bagian rotor. Dan ini saya pakai sarung tangan karena kita mau melakukan pengujian hubung singkat. Jadi cara pengujian hubung singkat adalah dengan cara kita harus menahan laju rotor ini, laju putaran bor ini, sehingga akan melihat nanti berapa besaran arusnya yang akan naik. Dan seperti teman ketahui, jika seandainya overloadnya berfungsi, otomatis buzzer akan menyala. Dan ini masih berfungsi buzzernya, jika teman-teman lihat. Jika saya lakukan tes manual, nah itu masih menyala jika dia trip. Nah ini kondisinya, saya nyalakan lagi. Sekarang saya akan ambil posisi dulu, dimana agar bisa kelihatan ampernya, tang ampernya maksudnya. Oke, nah saya akan bisa kelihatan nggak ya? Oke, ini tang ampernya, dan kita coba lakukan tes hubung singkat. Bisa lihat itu udah sampai 3 ampere saat pengujian hubung singkat. Kalau tanpa beban pengujiannya hanya 0,4 jika tes hubung singkat. Oke, main kuat juga tahannya, jadi sampai 3 ampere. Tor tidak trip juga. Jadi bisa dipastikan tor ini hanya akan bekerja pada sumber 3 fasa. Kenapa seperti itu? Pertama, saya jelaskan juga, untuk sensor itu biasanya ada tegangan kerja ya. Jadi tegangan kerja itu akan mempengaruhi kinerja dari sensor tersebut. Jadi tor ini akan bekerja hanya pada tegangan 3 fasa atau 380 volt. Jadi jika kita gunakan tegangan 2 fasa 120 volt, sensor thermalnya tidak akan bekerja. Walaupun kita bikin seri, karena dia nggak membaca tegangan 380. Karena beberapa tor juga berfungsi sebagai path failure. Jadi dimana jika salah satu fasa hilang, itu akan langsung trip. Berarti kan dia mendeteksi adanya tegangan 380 antar fasanya atau lebih di 380. Sementara untuk tegangan fasa netral itu hanya 220 volt. Jadi karena itu tor tidak berfungsi di tegangan 220 volt atau tegangan satu fasa. Oke, mungkin sekian dulu video saya mengenai tor ini untuk penggunaan motor listrik satu fasa. Jadi jika teman-teman mau bikin sebuah rangkaian yang menggunakan motor listrik satu fasa, jadi teman-teman nggak perlu pakai tor. Teman-teman bisa gunakan MCB 2 pol aja ya, walaupun saya bilang kita nggak bisa nyeting karena udah fix, jadi tidak bisa kita setting. Teman-teman di sini ada yang tahu gimana cara membuat tor ini berfungsi untuk tegangan satu fasa? Nah, silakan kita diskusi di kolom komentar. Maaf, ini rangkaiannya sedikit amburadul dan berantakan karena ini hanya untuk rangkaian pengujian. Dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.